Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bintang Nabila. Saya dari program studi Pendidikan Matematika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, di video kali ini saya ingin mempraktekkan bagaimana sih caranya menggunakan aplikasi autograf untuk menyelesaikan permasalahan matematika, terutama pada materi volume benda putar menggunakan integral. Nah, di video kali ini juga saya ingin mempraktekkan bagaimana sih caranya mencari uji normalitas, uji homogenitas, dan juga uji ANOVA 2 jalur. Yuk simak videonya. Nah, di sini sudah ada soal dan pembahasan volume benda putar menggunakan integral. Nah, soal yang pertama di sini ada volume daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat ditambah 1 dan Y sama dengan X ditambah 3 jika diputar mengelilingi suku X sejauh 360 derajat adalah berapa satuan volume? Aduh, nggak kedetek. Menggunakan New 3D Graph Page. Nah, di sini yang pertama kita ubah dulu penampilannya menjadi XY orientation. Untuk apa? Untuk mempermudah kita mencari volume bendanya. Nah, di sini kita masuk aja ke persamaan yang pertama. Y sama dengan X kuadrat ditambah 1. Jangan lupa kita checklist plot as 2D equation ini. Oke, kita pencet oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke persamaan yang kedua. Y sama dengan X ditambah 3. Lalu kita jangan lupa untuk checklist dan oke. Nah, ini sudah ada grafik dua persamaan. Lalu kita klik dua persamaan tersebut dan kita klik kanan. Lalu kita pilih create area. Nah, di sini kita lihat ya. Nah, kita bisa lihat nih dari gambar tersebut, selangnya yaitu dari -1 sampai 2. Lalu kita oke. Nah, sudah terlihat. Lalu kita pencet luasnya. Kita klik kanan. Kita pilih create volume. Nah, di sini kita langsung aja oke. Nah, lalu di sini kita bisa cek text box. Hasilnya adalah volumenya 23,4 pi kuadrat. Nah, ini kita bisa putar-putar. Oke, hasilnya yaitu 23,4 pi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Daerah D terletak di kuadran pertama yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan X kuadrat, parabola Y sama dengan 4X kuadrat, dan garis Y sama dengan 4. Volume benda putar yang terjadi bila D diputar terhadap sumbu Y adalah, nah, di sini karena ini terhadap sumbu Y, jadi kita tulis persamaannya. X kuadrat sama dengan Y. Kita jangan lupa checklist. Oke. Lalu kita ke persamaan berikutnya yaitu 4X kuadrat. Jadi kita bisa tulis X kuadrat sama dengan Y bagi 4. Checklist. Oke. Lalu yang Y sama dengan 4 itu tidak usah kita tulis. Jadi kita menggunakan dua persamaan ini. Kita klik dua persamaan ini, lalu klik kanan, create, lakukan hal yang sama, area. Nah, di sini kita bisa melihat selangnya ya. Selangnya itu dari 0 sampai 4. Klik kanan, create, volume, lalu oke. Nah, di sini kita klik kanan, lakukan hal yang sama, text box. Jawabannya adalah 6 pi. Ini kita bisa lihat, kita bisa putar-putar aja. Ini hasil dia autograf, jadi kita bisa melihat visualisasinya gitu. Nah, lanjut kita soal nomor 3. Selanjutnya yaitu suatu daerah dibatasi oleh kurva Y kuadrat sama dengan 10X, Y kuadrat sama dengan 4X, dan X sama dengan 4 diputar 360 derajat mengelilingi sumbu X. Volume benda putar yang terjadi adalah, nah, ini kita bisa lakukan hal yang sama, yaitu kita masukkan persamaan yang pertama yaitu Y kuadrat sama dengan 10X. Kita checklist, oke. Masuk ke persamaan yang kedua yaitu Y kuadrat sama dengan 4X. Checklist, oke.
Nah, kita klik dua persamaan ini, klik kanan, create area. Ini kita bisa lihat dari 0 sampai 4. Dari 0 nih, 0 sampai 4. Oke. Nah, kita sudah menemukan luasnya, kita klik kanan, create, dan follow. Lalu oke. Nah, di sini kita text box untuk melihat jawabannya, yaitu 48 pi. Satuan follow. Bisa melihat. Nah, ini kayak gini ya teman-teman tuh. Nah. Oke. Lanjut ke soal selanjutnya, soal yang keempat. Yaitu ada volume benda putar yang berbentuk jika daerah yang dibatasi oleh kurva X dikurangi Y kuadrat ditambah 1 sama dengan 0 dengan selang negatif 1 sampai dengan 4 dan sumbu X diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat adalah berapa satuan volume. Nah, di sini udah diketahui ya selangnya, yaitu negatif 1 sampai dengan 4. Nah, di sini kita masukkan ke persamaan pertama. Nah, karena ini tuh sumbu X, jadi kita menggunakan Y kuadrat sama dengan X ditambah 1. Checklist. Oke. Nah, lalu kita langsung aja kita klik kanan, create area. Di sini negatif 1 sampai dengan 4. Oke. Nah, sudah diketahui luasnya. Kita klik kanan, create, volume, dan oke. Ini sudah diketahui. Kita text box untuk melihat jawabannya. Yaitu 12,5 pi, yaitu di jawaban nomor D. Huruf D ini. Nah, kita lihat visualnya. Oke. Lanjut soal yang terakhir. Itu soal nomor 2. Soal nomor 5 tapi ya teman-teman di video ini. Yaitu ada jika daerah yang diarsir pada gambar berikut diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat, maka volume benda putar yang terjadi adalah berapa satuan volume. Nah, di sini kita ganti dulu penampilannya menjadi XY orientation. Nah, kita masuk ke persamaan. Nah, di sini sudah ada pada gambar, yaitu X sama dengan Y ditambah 2. Jangan lupa kita checklist. Oke. Nah, di sini kita masuk ke persamaan yang kedua, yaitu X sama dengan Y kuadrat. Checklist. Oke. Lalu kita klik dua persamaan ini. Klik kanan, create area. Lalu di sini kita bisa lihat dari selangnya, yaitu 0 sampai dengan 2. Oke. Nah, ini udah sampai untuk gambarnya. Nah, kita pencet si luasnya, kita klik kanan, create lagi, follow, dan oke. Nah, ini untuk kita mengetahui jawabannya, yaitu text box. Dan oke. Nah, jawabannya adalah 12,27 pi. Nah, ini kita bisa lihat tuh, kita bisa putar-putar hasilnya. Oke. Nah, kita lanjut ke pembuktian uji normalitas dan uji homogenitas serta uji ANOVA 2 jalur. Oke, jadi selanjutnya di sini aku mau menguji apakah perhitungan dari kakak tingkat ini betul sama atau ada yang keliru gitu. Nah, di sini aku ngambil dari skripsi pengaruh pembelajaran teknik probing question terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Di sini dari Kak Asri Priyawati Ningtyas. Nah, di sini kenapa aku menggunakan ini, karena dalam skripsi aku pun aku sama kayak kakak Asih, jadi untuk pembelajaran aku juga. Nah, jadi di sini kita lihat datanya. Datanya ini udah aku salin ke dalam Excel. Di sini ada hasil tes kemampuan berpikir kritis matematis, ini nilainya, ini nilai PAM, terus ada kelas kontrol. Nah, kelas kontrol ini ada di sini, ini kelas kontrol di sini. Kelas kontrol. Oke, langsung aja. Yang pertama itu kita cari uji normalitas tes PAM siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. Jadi yang pertama ini kita nyari normalitas tes PAM gitu. Nah, di sini juga ada uji homogenitas dan uji kesamaan dua rata. Jadi kita akan menghitung secara keseluruhan untuk si PAM kelas eksperimen. Nah, kita masuk ke SPSS. Nah, ini adalah SPSS-nya. Nah, karena kita ini sudah
masuk datanya ke dalam Excel. Jadi kita masuk aja. Di sini kan yang dicari itu uji normalitas terhadap nilai PAM eksperimen. Jadi kita salin aja. Ini kenapa nggak bisa diawasin aja ya? Jadi kita salin aja nilai PAM dari eksperimen. Kita salin. Yang kita cek dulu, ini dicarinya adalah nilai PAM dari eksperimen dan kontrol, jadi dua-duanya. Tadi kita sudah salin si eksperimen, lanjut kita salin untuk kelas kontrol. Ini tadi nilai apa ya? Nah, betul, nilai PAM, jangan sampai ketukar sama nilai hasil. Nah, kita di sini untuk nilai kontrolnya. Nah, kita masukin kelas. Ini untuk membedakan aja antara kelas eksperimen dan juga kelas kontrol. Ini karena ini eksperimen dan yang nomor 2 ini adalah kelas kontrol. Ini udah aku siapkan gitu, udah aku bedakan. Nah, lanjut kita masuk ke sini, kita salin. Nah, langsung kita ke variable view. Variable view di sini kita tulis aja nilai PAM siswa. Lanjut di sini adalah kelas. Dan di sini desimalnya itu kita mulai dari 0 aja biar nggak ada koma-komanya. Di sini juga nilai PAM siswa dan yang selanjutnya ada kelas. Langsung kita value-nya karena yang akan membedakan itu di kelas ada kelas eksperimen dan juga kelas kontrol. Jadi di sini angka 1 itu untuk kelas eksperimen, PAM eksperimen. Dan yang kedua ini kelas kontrol. Dan oke. Nah, ini sudah ada pembedanya. Langsung kita ke data view untuk mencari nilai normalitas, homogenitas, dan juga rata 2. Langsung kita masuk ke deskriptif statistik. Kita masuk ke explore. Langsung nilai PAM ini kita masuk ke dependent list dan nilai kelas ini kita pencet dan masuk ke factor list. Langsung kita cek plots. Nah, karena kita mencarinya itu normalitas gitu, kita harus klik di normality plot with hash. Continue. Langsung kita oke. Kita tunggu. Oke, nah kita masuk ke tes normality. Kita bandingkan gitu sama yang ada di deskripsi, apakah sama atau beda. Nah, kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat ya nilai eksperimen. Di sini pun sama hasilnya. Di sini pun sama hasilnya. Jadi di sini statistiknya yang di Kolmogorov Smirnov itu 174, 34, 0,010. Nah, ini udah sama semua ya. Jadi bisa terbukti bahwa hasil dari perhitungan skripsi ini betul. Lanjut kita masuk ke homogenitasnya. Ini sebenarnya agak panjang dan agak banyak banget, 17 kali kita tes. Langsung kita balik ke ini. Kita balik langsung untuk mencari homogenitas itu kita tetap ke analyze, terus compare means kita masuk ke one way ANOVA, kita masuk nilai PAM ke dependent list dan kelas kita masuk ke faktor. Langsung kita ke option di sini karena kita mencari homogenitas, jadi ke homogeneity of variance test, continue dan kita klik OK. Nah, ini sudah kita gedein dulu. Nah, kita bandingkan oleh skripsi. Nah, di sini untuk homogenitas itu kita ngambil yang paling atas. Karena di sini saya memakai aplikasi dengan versi terbaru, jadi visualnya itu beda sama yang ada di skripsi. Tapi kita ambil yang ada di atas, yaitu terbukti ya sama 0,839, 166, 363. Nah, di sini juga nih. Nah, sini. Oke, nah selanjutnya kita cek hasil uji kesamaan dua ratanya. Kita cek dua rata itu kita klik analyze, kita masuk ke non parametric test, kita legasi dialog, terus kita klik dua independent samples, itu nggak salah ya. Jadi kita masuk ke nilai variable list, yang klasik kita masuk ke grouping, kita klik 1 dan 2, continue, kita masuk ke OK. Nah, di sini kita bisa kan bahwa oh betul
Nah, di sini ini adalah hasil dari SPSS dan yang di sini adalah hasil dari skripsi. Bisa dilihat bahwa antara yang ada di SPSS yang saya kerjakan dengan yang di skripsi itu sama. Lanjut, kita masuk ke tes yang kedua, yaitu hasil uji normalitas tes kemampuan berpikir kritis matematis siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, di sini hasil tes berpikir kritis. Jadi setelah adanya treatment, jadi bukan nilai PAM tapi nilai hasil. Nah, di sini aku silang aja. Nah, Nah, kita masuk ke SPSS lagi karena ini adalah data yang berbeda. Nah, di sini hasil uji normalitas tes. Jadi kita ngambil ke hasilnya. Kita salin adalah di nilai hasil. Yang pertama masuk ke nilai eksperimen. Nah, kita salin. Masuk. Lanjut, kita klik dulu aja si kelasnya. Ini kita masukkan ke kelas 1. 1 itu adalah eksperimen. Nah, oke, kita lanjut ke kelas kontrolnya. Ambil ini. Dan kita salin 2 ke kelas kontrol. Langsung kita ke variabel view, sama aja, desimalnya kita jadi 0, ini juga 0. Kita namakan ini nilai siswa aja kali ya, nilai siswa kelas. Nah, di sini nilai siswa dan kelas. Nah, pakai terus ya, kelas. Nah, terus kita masuk ke value. Yang satu ini adalah kelas eksperimen, dan yang kedua ini adalah kelas kontrol. Masuk ke data view, sama aja kayak sebelumnya, yaitu kita masuk ke analyze. Terus kita ke deskriptif statistik, terus kita masuk ke explore. Nah, kita masuk ke sini nilai siswa ini ke dependent dan kelas ini adalah faktor. Masuk plot, kita klik normality, continue, lalu oke. Nah, coba kita bandingkan dengan hasil skripsi. Skripsinya adalah di sini. Kita scroll ke test of normality. Bisa dilihat sama ya teman-teman, sama hasilnya nih antara ini dan juga ini. Mungkin sama. Lanjut kita ke homogenitas. Homogenitas pun sama, kita ke compare means, terus ke one way ANOVA, kita masukkan option, kita klik homogeneity, continue, lalu oke. Nah, ini homogennya tuh kelihatan ya, sama antara yang ada di skripsi dan juga yang ada di hasil perhitungan. Nah, lanjut kita ke perbedaan dua rata. Oke, kita lanjut ke quick analyze, sama seperti sebelumnya, non parametrik legasi dialog, terus kita pencet dua independen, kita masukkan seperti sebelumnya 1 dan 2. Kita terus saja 1 dan 2, continue dan oke. Yang kita bisa lihat nilai siswa kalau di skripsi itu namanya tes BKM. Nah, di sini terbukti sama ya antara yang di skripsi maupun yang ada di perhitungan. Lanjut kita ke uji normalitas. Ini mungkin kita skip aja sama seperti sebelumnya. Jadi kalau ini tuh sudah ada tinggi, sedang, dan rendah. Jadi ini cuman perhitungan antara misalnya di PAM sedang, PAM tinggi. Itu dibedakan antara PAM tinggi eksperimen dan juga PAM tinggi kontrol. Nah, sama aja eksperimen kelasnya kelas 1 dan misalnya kontrol ini kelas 2. Tapi kita ambil datanya ini, data nilai yang emang PAM-nya tinggi doang. Nanti PAM-nya rendah, sedang, itu satu-satu antara normalitas dan juga homogenitas. Nah, kayak seperti ini. Ini kita coba ya cek datanya. Datanya pun ada sini. Nah, di sini ada kategori PAM. Jadi untuk yang nanti ngambil penelitian PAM kayak saya gitu. Jadi di sini udah ada keterangannya. Dan kita uji satu persatu antara tinggi, rendah, sedang dari masing-masing kategori. Nah, kita lanjut aja ke hitungan selanjutnya. Yaitu kita masuk ke ANOVA 2 jalur. Di sini saya sampai ANOVA 2 jalur, tidak termasuk uji post hoc shape, apa bahasanya itu. Cuma nanti lihat ya.
bakal kita cek atau enggak. Nah, untuk ANOVA 2 jalur ini kita memakai dua-duanya, kita pakai semua data. Jadi kita masuk ke, kita silang aja, kita masuk ke file baru, kita masuk ke SPSS, ada file baru, silang aja. Nah, karena kita menggunakan semua data, tapi yang uniknya ini untuk ANOVA 2 jalur kita itu pakai nilai semuanya nih. Kita pencet dulu nilai semuanya antara eksperimen dan juga nah, jadi kita masuk ke sini, pindah kelas, kita masuk langsung ke nilai PAM-nya juga. Nah, nilai PAM ini uniknya kita masukin aja, tapi sebenarnya nggak kepake untuk nilai PAM. Kita masukin aja, jadi kita tahu nih per anak nih PAM-nya ini awalnya cenderung tinggi, sedang, atau rendah. Kita masukin. Jadi 3 itu adalah tinggi, 2 itu termasuk kategori sedang, dan juga kalau misalnya 1 itu adalah kategori rendah. Nah, terus kita lanjut, ini kan eksperimen udah ya, terus kita masuk ke nilai kelas kontrol. Jadi kita dulu kita blok, kita copy. Jangan lupa untuk kategori kelas eksperimen dan kontrolnya kita juga copy. Lalu kita copy ke nilai PAM. Nah, kita masuk ke kita masuk ke sini. Oke, di sini ada 4 data, tapi kita akan pakai nilai hasil, nilai kelas, dan juga kategori PAM-nya. Jadi nilai PAM ini nggak dipakai. Langsung kita klik aja ke variable view, masuk ke sini. Tadi namanya apa? Nilai siswa. Nilai siswa. Di sini kelas, PAM, dan juga ini kategori PAM. Kategori PAM-nya. Oke, di sini desimalnya kita nolkan semua. Langsung nilai label pun kita namai sama aja, nilai siswa, kelas, PAM, dan juga tadi ini apa ya? Ini adalah kategori. Ini kategori aja kita masukkan di PAM. Jadi kan tadi yang ada angka 1, 2, 3-nya, coba kita lihat dulu kan ini di kelas dan juga kategori. Kita bedakan antara kelas. Kelas 1 ini adalah kelas eksperimen, dan yang kedua ini kelas kontrol. Oke. Lalu kita bedakan di bagian kategori. Kategori pertama adalah kategori rendah, kedua adalah sedang, dan 3 adalah tinggi. Oke. Kalau kita ke data view, kita cari ANOVA ya, ANOVA 2 jalur. Itu kita klik analyze, kita masuk ke apa namanya tadi? Kita masuk ke general linear model. Nah, kita masuk ke univariate. Nah, untuk nilai siswa kita masukkan ke dependent, kelas itu masuk ke fixed factor, dan kategori masuk ke fixed factor. Lalu kita masuk ke model, ini udah ke checklist, jadi continue aja. Kita ke option itu kita klik descriptive dan estimate of effect size. Langsung kita continue dan kita oke saja. Ini adalah hasil ANOVA 2 jalurnya. Nah, ini test of between subjects effect. Coba kita bandingkan dengan yang ada di deskripsi. Nah, bisa terlihat ya. Ini mungkin namanya aja yang beda gitu. Jadi di sini teknik itu adalah kelasnya gitu kan. Nah, udah ada kelas, kategori itu PAM-nya, kelas dikali kategori jadi segini. Nah, ini bisa dilihat sama persis dengan yang ada di deskripsi.
Oke, tapi di sini cuma sampai F. Di sini mungkin kurang apa ya, kurang lengkap gitu karena yang ada di deskripsi itu varian tipe SPSS yang sudah terdahulu. Oke, sekian dari saya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.